Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rilan, sang observer of life. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang paling penting untuk dipelajari para penderita kecemasan berlebihan atau anxiety disorder. Apa itu? Realitas internal versus realitas eksternal. Untuk memulai pembahasan kita, saya akan tunjukkan video ini. Nah, setelah Anda menonton videonya, apa reaksi Anda? Lucu atau aneh? Atau keduanya? Ya, apapun jawaban Anda, simak terus penjelasannya. Di video kali ini, ada pelajaran penting yang akan bisa didiskusikan, yang bisa kita jadikan referensi dalam berpikir untuk bertindak. Di video ini, itu kita dijelaskan tentang apa itu realitas internal dan apa itu realitas eksternal. Mr. Bean tadi itu menggunakan virtual reality di kepalanya, dan dia melihat, dia bereaksi pada apa yang dilihatnya, bukan pada apa yang menjadi realitas secara kenyataannya. Makanya ketika dia tadi melakukan tembak kemudian menendang, itu seolah-olah dia yang dilakukannya kepada musuh. Pada secara eksternalnya yang dilakukan dia menendang nenek-nenek. Kesannya aneh dan lucu. Tapi tahukah Anda, pasien-pasien yang mengalami kecemasan berlebihan sebenarnya memiliki kesamaan pola. Mereka bereaksi kepada realitas internalnya yang diciptakan di pikirannya sendiri. Ada orang yang ketika melihat COVID, yang ada di dalam realitas internalnya adalah COVID itu meninggal. Meninggal, maka berpisah dengan keluarganya, masuk rumah sakit, ditanam gak dijenguk keluarga. Film yang diputar di dalam realitas internalnya, itulah yang membuat dia ketakutan luar biasa. Bandingkan dengan orang yang sama sekali gak peduli dengan COVID. Realitas internalnya berbeda. Jadi orang bereaksi bukan pada realitas eksternal. Orang bereaksi pada realitas internal, apa yang diciptakan di pikirannya. Ya, di dalam pelajaran NLP itu sangat jelas. Hari pertama itu pelajaran tentang presupposition yang menjelaskan the map is not the territory. We are respond to our internal map, not to the territory. Jadi apa yang menjadi peta bukan wilayah sebenarnya. Ini menggambarkan bahwa apa yang menjadi realitas eksternal itu tidak sama dengan realitas internal. Kita bereaksi pada realitas internal kita yang kita ciptakan sendiri. Ya, jadi jika Anda sudah menonton tentang stres persepsi yang saya buat di vlog sebelumnya, itu menjelaskan kenapa orang mengalami penurunan serotoninnya yang menjadi sekarang acuan orang-orang yang mengalami NC kemudian diberikan SSRI dan kemudian dikarik benzo. Karena serotonin rendah diakibatkan karena realitas internal yang diciptakan dalam pikirannya yang berulang-ulang sehingga mempengaruhi reaksi tubuhnya. Nah, jadi yang harus dilakukan bukan reaksi tubuhnya yang diperbaiki, tapi realitas internalnya yang harus dirubah. Nah, bagaimana untuk merubahnya? Itulah butuh suatu keilmuan. Sekarang kita bicara dulu apa yang menjadi penyebab kenapa film yang diputar itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang horor. Ya.
Kalau kita bicara tentang teori Abraham Maslow, kita akan paham ada satu teori lagi yang mengatakan ketidakwajaran pada suatu ketidaknyamanan adalah hal yang wajar. Ketika dia merasa dirinya tidak nyaman dengan keadaannya, dia akan berpikir hal-hal yang tidak wajar. Itu bagian dari kewajaran. Maksudnya, saya ambil contohnya. Abraham Maslow yang paling bawah itu adalah fisiologis, kebutuhan fisiologis. Ada suatu kisah di mana ada pesawat yang jatuh ke daerah pemukiman salju, yang di mana ada orang yang selamat dan ada orang yang meninggal. Orang yang selamat ini ingin mencapai suatu pemukiman yang menolong mereka nantinya. Tapi untuk mencapai pemukiman itu membutuhkan pasokan makanan. Pasokan makanan yang mereka terbatas, maka mereka tahu nggak akan mungkin bertahan hanya dengan pasokan makanan yang tersedia. Maka mereka menggunakan daging daripada mayat yang meninggal itu menjadi bahan untuk mereka konsumsi supaya bisa bertahan sampai ke pemukiman yang mereka cari. Nggak wajar memakan daging manusia kan? Tapi kalau dia kebutuhan makannya terancam, berpikir yang tidak wajar itu adalah hal yang wajar. Dia sampai ke pemukiman, dia bisa makan kembali yang normal, maka baru itu dikatakan tidak wajar kalau memakan daging manusia yang sudah meninggal. Jadi ketika berpikir hal-hal yang aneh untuk hal yang berikutnya, jadi kalau tadi needs fisiologisnya yang terancam, sekarang needs safety-nya yang terancam. Jadi ketika dia merasa tidak nyaman, yang biasanya diciptakan karena persepsinya sendiri, ya, misalnya ada orang yang selingkuh, dia pernah mengalami ketidaknyamanan dengan perlakuan perselingkuhan itu, dia akan berpikir hal-hal yang aneh, ya, terjadinya masa lalu, tapi dia berpikir selalu curiga terus sama suaminya, selingkuh. Atau mungkin dia merasa nggak nyaman dengan keadaan COVID ini, sehingga dia berpikir nanti kalau dia meninggal gimana. Jadi apa yang membuat dia nggak nyaman dari persepsi dia sendiri, yang dari realitas internalnya, dia sendiri yang akan menciptakan film-film yang horor. Padahal banyak pilihan yang bisa kita ambil untuk film itu. Dari kasus COVID, 85% itu sembuh, 15% yang memburuk. Tapi orang itu lebih cenderung memikirkan hal yang buruknya, 15%. Kemudian yang meninggalnya padahal hanya 3% dari populasi yang terkena COVID. Nah, fokusnya ke 3%-nya saja. Itu yang mengakibatkan seseorang itu menjadi hidupnya ketakutan, cemas, berlebihan. Jadi kenapa saya membuat UMP tidak pakai obat? Karena permasalahannya ada pertama, serotonin itu masih bisa diperbaiki dengan cara memperbaiki apa yang diciptakan di realitas internalnya. Saya bukan cerita teori, ini sudah saya bangun sejak 2015. Konsep upgrading mental power dengan mengupgrade suatu ilmunya sehingga menjadi bertanggung jawab untuk pemutaran apa yang ada di dalam pemikirannya yang berdampak kepada reaksi tubuhnya. Jadi jangan lagi dia merasa terancam sehingga dia berpikir hal-hal yang tidak wajar. Perbaiki yang merasa terancamnya ini. Nah, apa saja hal-hal yang membuat dirinya merasa tidak nyaman tadi? Karena dia pernah punya pengalaman, misalnya kehilangan, diselingkuhi, tekanan batin, ya, kemudian perpisahan. Nah, hal-hal yang menyakitkan di masa lalu itu membuat dia tidak bisa move on dari kejadian masa lalu, sehingga dia berpikir berlebihan akan terjadi lagi nggak di masa depan. Nah, ya, jadi dari cara berpikirnya yang keliru itu, karena zona nyamannya tadi terancam. Dan untuk membantu perubahan itu butuh ilmu. Itulah kecerdasan emosional, itulah pengetahuan tentang kehidupan, itulah pengetahuan tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi kita mengajari di UMP itu secara lengkap, secara kolektif. Realitas internalnya dirubah dari pemahaman tentang hal-hal yang secara holistik. Ya, jadi tidak hanya kita bicara pada reaksi tubuh, kemudian kasih obat, kemudian cara berpikirnya nggak dirubah. Realitas internalnya nggak berubah. Film-film yang diputarnya tetap hal-hal horor. Ya, berarti dia akan terus-terusan ketergantungan dengan penenang. Itu saya. Tapi bukan saya mengatakan anti obat, saya mengatakan ada jalan yang saya kuasai, yang saya bagikan. Ya, ada juga ahli yang memang menguasai tentang obat dan dia membagikan. Jadi ini adalah bagian dari pilihan. Karena semua pengobatan yang ada punya tujuan dan cara dan punya konsekuensi masing-masing. Kalau dengan UMP maka dia harus bagaimana bertanggung jawab pada dirinya, mau belajar lagi dan butuh proses untuk sampai sembuh.
tapi diupayakan permanen karena cara bereaksinya yang berubah, filmnya yang dirubah. Tujuannya adalah supaya kita bisa membuat pasiennya beradaptasi dengan keadaan. Nah, jangan sampai terjadi maladaptif, tidak bisa beradaptasi sehingga gejalanya itu terus berulang. Kenapa tidak bisa beradaptasi? Karena filmnya masih sama dengan hal-hal horor tadi. Itulah tugasnya untuk dirubah. Jadi kalau Anda mau tahu tentang bagaimana perubahan-perubahan orang yang mengalami perbaikan dari program UMP, silakan lihat di video-video sebelumnya. Itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.